Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke, guys, jadi di video kali ini saya mau baru upload lagi ya. Banyak dari kalian yang nggak tahu algoritma YouTube ya. Jadi algoritma YouTube itu seperti mesin pencarian atau mesin pendeteksi dari performa video kalian ya, guys ya. Nah, agar video kita terrekomendasikan oleh pihak YouTube, apa saja sih YouTube melihatnya itu dari apa saja. Yang pertama, dari segi video ya. Kalau video kita banyak ditonton oleh channel-channel yang lain, terus video kita itu akan banyak yang nonton ya. Contohnya kalau misalkan channel saya itu banyak yang nonton, terus channel saya itu ditontonnya itu sampai selesai. Nah, YouTube akan merekomendasikan video saya itu kalau banyak yang nonton ya, guys ya. Dari performa video saya, kalau video saya ditontonnya sampai selesai, maka YouTube akan melihat dari performa video tersebut ya. Nah, video saya contohnya, kalau video saya banyak yang nonton, otomatis algoritmanya itu akan direkomendasikan, apalagi kalau banyak yang nontonnya itu sampai selesai. Nah, tugas kalian itu gimana sih supaya penontonnya itu betah dengan kita, terus cara penyampaiannya gimana, terus apa sih yang buat penonton itu betah melihat video kita. Terus gimana sih kalau misalkan kalian figuran hiburan ya, dari YouTube-nya itu hiburan, gimana nih supaya penontonnya itu terhibur terus nonton channel kita sampai selesai. Nah, otomatis si YouTube akan merekomendasikan video kalian tersebut ya, guys ya, kalau videonya itu menarik buat audiens kalian. Jadi kalau kalian bang, gimana sih kalau upload video terus videonya itu campur-campur. Nah, dari video saya sebelumnya, saya kan upload tutorial dari tutorialnya misalnya. Terus saya pindah ke video yang lain. Nah, otomatis subscribe atau apa namanya itu, pengikut saya itu, kok ini channelnya jadi rubah gitu ya. Misalkan kalian itu dagang apa, jualan baju ya. Nah, terus kalian itu ganti dengan jualan sepatu. Yang tadinya itu pelanggan-pelanggan yang suka beli baju, kok ini jadi jualan sepatu kayak gitu ya. Nah, terus nggak apa-apa sih sebetulnya, cuman kalau kalian punya followersnya itu menyukai video kalian dari hal-hal tutorial, terus kalian pindah ke apa namanya itu, hiburan ya, misalkan mungkin ada seorang yang nonton tentang hiburan, butuh gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan channelnya tentang tutorial, terus kalian pindah dari tutorial itu ke hiburan, itu nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau audiensnya lebih suka, jadi kalau bikin konten itu kalau bikin ngevlog, kalau tentang cerita, kalau tentang mistis gitu, kalau hiburan. Nah, biasanya itu kalau kita apa namanya itu konsisten dengan video kita, terus kita lihat kualitas video kita itu bagus nggak nih, terus ada pembenahan gimana nih, video kita itu menarik nggak buat orang lain, atau menarik nggak buat orang yang nonton, misalkan kayak gitu. Terus kita itu harus menggali ilmu kita lagi, seperti apa sih agar direkomendasikan. Nah, mungkin ada sebagian dari video saya ini yang masuk kategori FYP ya, masuk ke beranda gitu ya. Nah, kebanyakan itu saya nge-review tentang video yang viral kayak gitu ya. Cuma saya ganti lagi, soalnya saya pengen pengen ngebahas tentang tutorial kayak gitu ya, guys. Nah, tapi cuman ilmunya itu kan terbatas. Saya
mempelajari diri sendiri dulu, terus ngasih tahu ke orang lain kayak gitu ya. Nah, oke guys, jadi yang kedua, algoritma YouTube itu semakin banyak yang like video kita, semakin banyak interaksi, maka video kita akan dinaikkan oleh pihak YouTube ya. Algoritma YouTube itu akan merekomendasikan, nih mungkin kalau kita jual nih produknya bagus nih, kayak gitu ya guys ya. Nah, setelah itu kalau kalian bikin konten-konten itu optimalkan saja satu konten, misalkan kalian tentang kontennya misalkan tentang hiburan aja, tapi hiburannya itu kalian harus koreksi lagi, kenapa ini ada yang kurang nggak atau apa. Nah, kayak gitu ya. Kalau videonya udah cocok, udah mantep misalkan ya, kalian upload. Nah, terus lihat perkembangannya. Biasanya ada trik-trik yang sering saya gunakan, yaitu saya suka nonton channel besar dulu ya. Channel besar kita tonton, nah setelah itu saya upload video agar video kita terrekomendasikan oleh YouTube. Nah, misalkan kalau video kita masuk ke dalam YouTube, nah kita harus punya apa ya namanya itu, kalau nge-YouTube itu biasanya itu kita harus punya tim atau apa. Nah, kalau yang solo itu yang minimal kalian punya alat untuk menambah tayangan kalian kayak gitu ya. Karena kalau kalian pingin konsisten atau kalian pengen maju dalam sebuah per-YouTubean itu, kalian harus menggali. Nah, seperti ini ya, bukan artinya kalian terjun ke YouTube itu langsung mendapatkan hasil, bukan kayak gitu, tapi timbulkan dulu performa kalian, kualitas dari kalian itu buat penonton itu udah optimal atau bukan. Nah, setelah kalian menyuguhkan yang terbaik buat penonton, insya Allah penonton akan memberikan sesuatu yang baik buat kalian. Nah, kayak gitu ya. Terus saya juga bikin video ini ya, rekomendasi sih cuman saya sudah coba-coba dan ternyata bagus gitu ya. Algoritmanya itu, kalau buat kalian yang nggak tahu ya, algoritmanya itu seperti itu. Nah, yang penting kalian konsisten, terus ada jadwal upload kayak gitu ya. Misalkan kalau kalian sehari bikin 5 video, terus kalian jadwalkan setiap kalian upload jadwalnya itu, misalkan kalian upload misalkan seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Misalkan hari Senin kalian upload jam 2, otomatis video kalian akan direkomendasikan dulu ya oleh YouTube. Nah, kalau sedikit yang nonton, otomatis video kita tidak akan direkomendasikan. Tapi kalau kalian punya alat ya buat nonton channel kalian aja, tapi kalian channelnya itu ditonton sama HP yang satu lagi misalkan ya. Nah, tapi dicarinya itu dari judul keyword pencarian. Nah, kalian juga harus belajar dari keyword pencarian itu seperti apa nih kata kunci, terus Google Trend, seperti itu ya. Video apa yang misalkan kalian video misteri misalkan yang lagi tren itu tentang apa, misalkan tentang rumah kosong, kalian cari judulnya itu yang menarik ya guys ya. Jadi ada di keyword pencarian. Misalkan kalau kata-kata yang viral, kamu nanya, kayak gitu ya, kan itu lagi viral ya, contohnya kayak gitu. Nah, terus kalian bikin judulnya itu seperti itu, tentang parodi kamu nanya, kayak gitu ya. Kamu nanya gimana cara agar FYP, kayak gitu ya. Pokoknya jangan lupa sebelum ini jangan lupa di subscribe dulu agar supaya videonya itu banyak support dari kalian ya. Terus ada informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi. Semakin kita belajar, semakin kita akan berkembang. Terima kasih buat kalian, semoga bermanfaat gitu ya. Jadi algoritmanya itu dilihat dari videonya dulu. Kalau videonya udah bagus, biasanya
rekomendasi dari pihak YouTube itu langsung di-up kayak gitu ya. Misalkan kalau videonya lagi di-up itu kalian nggak perlu ngupload dulu video, tunggu dulu sampai 24 jam. Nah, kalau udah 24 jam kalian up lagi kayak gitu, video terbaru misalkan kayak gitu. Terus kalian itu harus terjadwal nguploadnya itu misalkan 2 hari sekali. Terus gimana nih? Kalian itu harus berani mencoba. Berani mencoba itu kalau video kalian ditonton misalkan ini 1, besok harus ada pertimbangan kayak gitu. Besok harus jadi 2, itu gimana caranya? Nah, terus lihat dari kualitas video. Misalkan dari kualitas video itu menurut saya nggak apa ya. Kualitas video menurut saya nggak apa-apa gitu ya. Nah, mau kualitas video apa aja kalau video kita menarik buat penonton, terus banyak yang nonton, akan semakin direkomendasikan. Misalkan video kita lucu nih, terus banyak yang suka, nah otomatis video kita akan direkomendasikan kayak gitu. Tapi kualitas juga harus diperhatikan kayak gitu ya. Misalnya kalau nganten itu jangan ngasal ya, biasanya banyak cuman asal-asalan kayak gitu ya. Biasanya itu kita harus memperhatikan. Mungkin ada yang kayak gini, kalian cari aja pendapat kalian yang satu hati. Terus setelah melihat kualitas, kuantitas ya. Nah, kuantitas dari video kalian itu gimana nih? Kuantitasnya udah bagus atau belum? Kita koreksi dulu aja video kita sendiri. Terus belajar gimana tahapan-tahapannya. Terus harus banyak yang diperhatikan kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, kasih aja yang terbaik terus buat penonton, buat apa aja gitu ya. Misalkan kita bikin video yang menarik buat penonton, kalau video kita menarik pasti yang banyak dan yang suka itu cara penyampaian, terus tampilan seperti apa. Kalau penyampaian kita itu sampai sama orang yang sama orang yang nonton gitu, biasanya itu akan tertarik gitu ya. Nah, oke guys, jadi mungkin sekian dulu ya. Dari algoritma YouTube itu seperti itu. Biasanya itu dicari dari performa video kalian. Kalau video kalian itu banyak yang nonton terus sampai selesai, biasanya YouTube itu merekomendasikan. Terus dari banyak channel yang nonton channel kita itu, maka YouTube akan merekomendasikan. Kata kunci juga, misalkan kata kunci yang lagi viral atau kata kunci yang sesuai dengan video kalian. Terus kalau performa video kita bagus, misalkan tontonannya banyak, biasanya itu akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, mungkin sekian, jangan lupa dukungannya, support agar channel ini semakin berkembang. Jadi jangan dulu kalau konten kreator itu rata-rata kalian itu ingin hasilnya yang banyak gitu ya. Ini gaji YouTuber kayak gini. Sebetulnya itu kalian itu bikin aja video yang menarik, berkualitas buat penonton agar penonton menikmati. Nah, kalau kita udah banyak dinikmati orang video kita, insya Allah apa yang kalian inginkan itu akan tercapai kayak gitu ya. Nah, terus kalian itu harus memperhatikan apa aja nih agar videonya itu direkomendasikan oleh YouTube ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bungsu PHP 199. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.